Jadi tadi pagi itu saya mengupload video sama Minda. Itu videonya yang ini nih. Selamat bekerja Minda. Tahun depan udah nggak kerja lagi. Maksudnya tahun depan udah nggak kerja di Jakarta lagi, nggak keluar-keluar, tetap kerja di rumah tapi, iya kan? Tahun depan tinggal gini, ting ding ting ding tik 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 tik. Enggak juga keles. Keluar duitnya juga. Enggak, ya tapi doain aja sih. Semoga gitu. Kayak Pak Super dong ya. Terus maksudnya? Kayak Pak Super. Jadi aku ngasih gaji semua? Semua penghasilan gaji doang. Semua penghasilan? Wah, Pak Super nggak super kalau kayak gini nyontohinnya. Alam super. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa saya dan Minda itu hatersnya Pak Mario Teguh gitu. Gini deh, sebenarnya saya juga belum pernah bilang, saya belum pernah mengemukakan pendapat saya tentang kasus Mario Teguh dan Kiswinar yang banyak banget dibahas sama orang. Tapi saya pernah menuliskan di Twitter bahwa saya bersimpati sama Bapak Mario Teguh. Kenapa? Kayaknya mendingan kita bahas deh di obrolan Manji Minda kali ini. Minda, kamu ngapain sih nungging-nungging di situ? Ini kita lagi mau ngebahas. Kamu kedeketan. Kelihatan kurus ya? Jauh dikit kalau mau kelihatan kurus di sana. Ini kita mau ngebahas soal kasus Mario Teguh sama Kiswinar. Jadi kita berhari-hari itu sebenarnya ngomongin soal Mario Teguh, Kiswinar. Skrip apaan orang ini lagi lihat YouTube juga. Kita lagi beberapa hari ini tuh ngebahas soal Mario Teguh dan Kiswinar gitu. Terus menurut kamu gimana yang ini bukan soal benar salah ya. Tadi kita ngebahas bahwa dalam sebuah kasus itu pasti kalau misalnya ada dua pihak, ini pasti kalau ngelihat dari pihak ini ya benar. Kalau ngelihat dari pihak yang ini juga benar. Kalau aku sih mandangnya selalu begitu dalam semua kasus apapun, mau kasusnya Pak Mario Teguh, mau kasusnya siapa aja, kasus orang pacaran, berantem, kasus kejahatan, kasus apa, itu akan selalu ada dua versi cerita. Yang kalau kita dengar dari sisi versi A pasti menurut kita oh benar juga ya versi A ya, tapi kalau kita dengar dari sisi versi B juga oh benar juga ya versi B. Makanya setiap ngeliat suatu kasus apapun itu, aku selalu nggak percaya kalau baru dengar dari satu sisi. Dan nggak langsung berkomentar. Biasanya nungguin dulu kayak Mario Teguh ini kan sebenarnya waktu di awal tuh itu orang udah yang langsung yang wah nggak ngakuin anaknya, wah bapak yang nggak oke, wah ternyata motivatornya cuma bisa ngomong doang kayak itu terlalu dini sih, terlalu dini buat mengambil kesimpulan. Nah sebenarnya sekarang setelah Mario Teguh memberikan pernyataan di beberapa media dan juga setelah mantan istrinya Pak Mario itu memberikan kesaksian yang ada di perconversation itu yang sama Mas Deddy Kobuzier, itu jadi ada beberapa hal yang saya ambil yang mungkin Minda juga ya. Kenapa saya bersimpati sama Mario Teguh? Gini loh, dan itu juga kan diakuin sama mantan istrinya bahwa memang pada saat itu mereka bercerai ya. Mereka bercerai, terusnya Pak Mario Teguh itu pengen ngambil si Kiswinar ikut dia gitu. Tapi terusnya istrinya karena takut si Kiswinar dibawa sama Mario Teguh, akhirnya dia bilang bahwa itu bukan anak lo gitu. Saya sebagai cowok, kalau misalnya pasangan itu ngomong kayak begitu, anak lo ini bukan anak lo sebenarnya, ini anaknya orang lain. Apapun alasannya, pokoknya apapun alasannya, pasti akan ada ego dong. Itu pasti saya akan mungkin saya akan melakukan hal yang sama gitu. Ya udah, oke, lupakan. Kadang-kadang bukannya untuk melupakan ya mungkin, tapi untuk menghindari masalah lebih panjang. Walaupun ternyata dalam kasus Mario Teguh dan Kiswinar ini 20 tahun kemudian, lebih dari 20 tahun kemudian, akhirnya terjadi kasus seperti ini gitu. Sebenarnya yang paling disayangkan adalah pada saat Pak Mario Teguh bilang bekas anak. Iya itu. Karena apapun yang pernah terjadi di masa lalunya dia, Kiswinar itu kan secara akte yang sah itu anaknya Pak Mario Teguh. Jadi ya Kiswinar tuh anaknya. Oke, jadi kalau itu aku sepakat dengan orang lain bahwa kayaknya nggak pantas deh Pak Mario ngomong seperti bekas itu. anak gitu ya. Iya itu. Kayaknya jadi Pak Mario Teguh itu dia sebagai laki-laki pada saat dia omongin itu bukan anak lo, ya berarti dia selingkuh dong. Berarti dia sama siapa gitu. Itu menurutku
itu hal yang wajar dilakukan. Nah tapi Kiswinar juga karena memang dia kan taunya dari ibunya itu anaknya. Dan secara akte itu kan emang dia anaknya Pak Mario Teguh dan si ibunya. Secara hukum itu memang benar. Jadi memang kalau mau diomongin secara hukum ya memang Pak Mario Teguh nggak akan ada benernya. Jadi sebenarnya Pak Mario Teguhnya bener, saya bersimpati gitu. Maksudnya melakukan itu ya bersimpati. Terus Kiswinarnya kayak gitu ya karena memang berdasarkan pernyataan ibunya dan juga berdasarkan akte. Bener juga. Intinya selalu ada sebab dan selalu ada akibat. Jadi kuncinya siapa di sini? Kuncinya adalah harusnya jangan dibawa ke publik. Kita berdua pernah punya pengalaman berantem tuh sampai ke publik dan ternyata menurut kita nggak oke banget ya. Nggak oke banget dan itu ya udah tapi itu kita ambil pelajaran lah ya. Dan itu akhirnya sebenarnya gini, kalau suatu masalah pribadi dibawa ke publik gitu ya. Pada saat kitanya sendiri sudah baikan, publiknya masih heboh sendiri gitu loh. Iya. Publiknya heboh sendiri terus kitanya udah baikan. Padahal yang namanya orang itu kan berarti pernah punya salah, pernah hilaf. Kenapa ini akhirnya jadi panjang banget deh? Apa? Kasus ini jadi kemana-mana gitu. Karena dua-duanya belum luluh kali. Mungkin kalau dulu terus saling memaafkan. Aku yakin ya kalau tes DNA ya Kiswinar anaknya Pak Mario sih. Menurutku. Karena kan kuncinya sebenarnya cuma di perkataan mantan istrinya yang bilang bahwa bukan anaknya dan itu kan nggak benar menurut pengakuannya. Intinya kita nggak mihak siapapun. Enggak. Kita nggak mihak. Mario Teguh atau Ibu Aryani ya. Aryani kita tidak memihak siapapun. Ya nanti kalau salah nanti dibenerin. Kita nggak memihak siapa-siapa. Kita nggak membela siapa-siapa karena kita juga nggak kenal. Kita membela pun kita juga nggak ada kepentingannya gitu. Ini cuma ngebahas gitu karena kita suka membahas, menganalisa suatu kasus apapun itu, mau pencurian, mau cuma apa ya? Ya kasus di musik juga. Segala tapi nih di luar semua masalah itu ada satu hal lagi yang bikin saya simpati sama Mario Teguh. Yang mungkin nggak bisa saya lakukan. Apa? Ingat perdebatan romantis antara Manji dan Minda? Pak Mario Teguh itu berdasarkan pengakuan mantan istrinya dan istrinya sekarang ya romantis. Jadi sebenarnya gini, Pak Mario Teguh itu, ini kenapa jadi ngebahas Mario Teguh terus ya? Karena selama ini yang selalu disorot Pak Mario Teguhnya kan. Pak Mario Teguh itu punya kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya mungkin itu anak yang secara sah secara hukum dia bilang bekas anak. Itu nggak benar kan ya. Tapi menurut saya dia sebagai laki-laki yang sekarang dia oke loh. Seperti dia bisa berdua terus sama istrinya yang sekarang puluhan tahun. Saya nggak peduli 22 tahun ya? Masalah dia nikah tahun berapa tuh saya nggak peduli ya. Iya karena itu urusan orang gitu. Dan lagian saya juga nggak tahu kan masa lalunya mau selingkuh mau apa itu bukan urusan saya. Cuma saya ngelihatnya begini, dia puluhan tahun dia mesra sama istrinya. Masih sampai hari ini. Sampai hari ini walaupun udah berumur gitu ya. Menurut saya itu luar biasa sekali. Puluhan tahun loh, 20 tahun lebih dia mesra. Dan dia katanya setiap hari sama istrinya cuma pernah 1 hari apa setengah hari yang diralat setengah hari yang mereka berpisah. Itu kalau lagunya Tulus. Kamu bisa nggak tiap hari sama aku? Dia aja butuh ruang sendiri. Saya juga butuh ruang sendiri kalau kata Tulus. Artinya kan itu luar biasa sekali. Iya, itu harus saya akui bahwa Bapak Mario. Dan kalau kita mau melihat sekarang foto-fotonya, videonya, sosial medianya, mereka berdua itu emang bener-bener mesra. Nggak mungkin kayaknya harus bohongan mesra puluhan tahun gitu, kayak susah banget ya. Tapi ya, soal waktu itu yang mensomasi Deddy Corbuzier dan juga akun Lambe Tura, menurutku itu nggak oke sih. Karena akhirnya itu jadi senjata makan tuan. Dan satu lagi, yang akhirnya jadi dicontoh sama istri saya untuk bahan pembicaraan adalah masalah penghasilan. Nah, bingung kan? Kita nggak suka laki-laki yang tidak mengakui anak kita yang sah secara hukum. Tapi kita pasti suka dengan laki-laki yang mencintai kita, yang romantis, yang berpuluh-puluh tahun bareng sama kita, yang berpuluh-puluh tahun masih menatap kita mesra. Pasti mau dong punya suami kayak gitu. Dan pasti mau juga dong punya suami yang ngasih penghasilannya semua ke istri. Iya, jadi sebenarnya obrolan kita ini adalah kita tidak memihak, tapi kita mencoba bersimpati
Dan kita menghindari hal-hal buruknya, kita berusaha mencontoh hal-hal baik. Mencontoh kan? Dicontoh kan? Iya. Yang terakhir enggak lah. Yang mesra puluhan tahun. Mesra puluhan bisa tahun. kita? Oke. Kita coba Penghasilan cuma buat istri bisa? Iya. Kayaknya enggak deh kalau yang gitu, jangan Tapi intinya itu, jangan pernah menjudge seorang hanya gara-gara mendengar cerita dari satu sisi, satu pihak. Dan biasanya di media juga tidak pernah terungkap secara jelas. Kadang kepotong-potong. Kadang-kadang memang memikirkan rating gitu. Jadi itulah obrolan kita kali ini ngebahas tentang Bapak Mario Teguh. Kita sih berharap semoga semua permasalahannya selesai dengan baik. Ayo mulai sekarang, mesra. Iya. Kita belum sampai puluhan tahun, 5 tahun aja belum. Iya, 5 tahun. Masa kamu kalah mesra sama Pak Super? Pak Super, jangan lupa senyum. Hari ini, aku kayak Saga. Cling, 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 cling. Dari sisi versi A pasti bener. Kita nggak tahu, oh ya bener. Tunggu. Tangan kamu kalau kayak gini nutupin muka aku. Nah, di sini.